Ketika memperbincangkan jejak Islam di Bali, ada kisah yang selalu disodorkan masyarakat, yakni Wali Pitu yang dipahami sebagai 7 wali penyebar Islam di Pulau Dewata itu. Namun jejak itu tidak sepenuhnya akurat. Hal itu sempat ditelusuri penulis dalam silaturahim atau ziarah Wali Pitu dari makam ke makam selama pandemi COVID-19 dari barat atau Jemberana hingga timur daerah Karangasem. Kalau menyebut Wali Pitu sebagai orang yang sudah lama berada di Bali, kami tertawa. Karena Wali Pitu itu rute wisata religi dari Biro Travel saja, ujar salah seorang tokoh masyarakat Karangasem, Pak Rudi, dikutip dari Antara. Ya, jika merujuk istilah Wali Pitu di Bali, maka orientasinya pada Wali Songo di Jawa yang merupakan Dewan Wali yang dibentuk Kanjeng Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur pada 1404. Merekalah 9 penyebar Islam di tanah Jawa yang mendakwahkan Islam melalui metode dakwah yang strategis hingga mampu diterima masyarakat Jawa atau mampu mengislamkan masyarakat Jawa hingga melebihi 90%. Apakah di Bali juga ada semacam Dewan Wali itu? Faktanya, istilah Wali Pitu itu justru disusun Habib Thayyib Zain Arifin Assegaf dalam bukunya bertajuk Sejarah Wujudnya Makam Sab'atul Aulia Wali Pitu di Bali. Dalam buku itu, Habib Thayyib Zain Arifin Assegaf yang merupakan pengasuh Jam'iyah Manaqib Al-Jamali menyebut situs peninggalan makam-makam Wali Pitu yang lokasinya menyebar di beberapa wilayah di Bali. Habib Thayyib Zain Arifin Assegaf mendaku ketujuh nama itu diketahuinya lewat pengalaman rohani yang memberikan petunjuk-petunjuk kepadanya pada bulan Muharram 1412 Hijriah. Dalam buku Habib Thayyib Zain yang ditulis pada 1998 itu, nama-nama yang didaku sebagai Wali Pitu di Bali dari hasil pengalaman rohani pada 1992 adalah 1. Raden Mas Sepuh atau Pangeran Mangkuningrat, Keramat Pantai Sesah, Mengwi, Kabupaten Badung. 2. Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi, Keramat Bukit Bedugul, Kabupaten Tabanan. 3. Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Abu Bakar Al-Hamidi, Keramat Pantai Kusamba, Kabupaten Klungkung. Yang keempat, Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus, Keramat Bungaya, Kabupaten Karangasem. 5. Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi, Keramat Karangasem. 6. Syekh Abdul Qadir Muhammad, Keramat Karangrupit, Temukus, Kabupaten Buleleng. 7. Habib Ali bin Umar Bafaqih, Keramat Loloan Barat, Kabupaten Jemberana. Dalam versi lain ada yang mencantumkan nama Dewi Siti Khadijah, putri dari Raja Cokorde Pemecutan III yang masuk Islam setelah menikah dengan Prabu Cakraningrat IV, Bangkalan, Madura. Sehingga para peserta wisata religi juga sering singgah ke makam putri di kota Denpasar itu. Jadi keberadaan Wali Pitu perlu dipertanyakan akurasinya, karena bersifat oral story dari cerita ke cerita tanpa didukung fakta sejarah yang akurat seperti Pangeran Mas Sepuh atau Pangeran Mangkuningrat dan Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. Tidak hanya Pangeran Mas Sepuh dan Habib Umar, Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus juga dipertanyakan statusnya yang hanya guru silat dan guru tarekat, tetapi makamnya sering diziarahi. Mungkin karena lokasinya di pinggir jalan, maka dimasukkan paket wisata religi. Padahal di sini masih ada makam yang lebih tua, yakni makam Saren Jawa yang tidak masuk rute Wali Pitu, tapi dari abad ke-15, kata Pak Rudi dari Karangasem. Bisa jadi tokoh-tokoh yang disebut dalam Wali Pitu itu memiliki peran dalam syiar Islam di Pulau Dewata, namun status mereka bukan seperti Wali Songo di tanah Jawa. Selain itu, tokoh Islam yang berkiprah dalam masuknya Islam ke Pulau Bali itu juga bukan hanya Pitu atau 7 orang, tapi banyak, misalnya Syekh Abdul Jalil yang dimakamkan di kawasan Saren Jawa, Karangasem. Kalau Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus itu dari abad ke-20 atau bahkan lebih, tapi Syekh Abdul Jalil, Saren Jawa, Karangasem itu justru mendirikan kampung Islam di Saren Jawa pada 1410. Jadi lebih dulu dari Habib Ali, kata tokoh masyarakat Karangasem, Ustadz Yusuf. Ia menceritakan Syekh Abdul Jalil salah satu dari 44 pengawal putri Demak saat bersilaturahim ke Raja Klungkung, karena Raja Demak ingin menjadikan Raja Klungkung sebagai menantu. Namun, Raja Klungkung menolak dengan mengajukan syarat dirinya siap menikahi putri Demak bila sang putri bisa mencabut rambut di kakinya. Ternyata gagal, sehingga sang putri pun pulang ke Demak. Saat pulang itu, putri Demak menyatakan para pengawal bisa ikut pulang ke Demak, tapi bisa juga menetap di Karangasem. Nah, salah satu pengawal yang menetap dan membuka hutan di Saren Jawa adalah Syekh Abdul Jalil, katanya.
Pada masa lalu, Saren Jawa merupakan hutan yang di dalamnya ada sapi yang suka mengamuk dan tidak ada yang bisa menaklukkan, kecuali Syekh Abdul Jalil yang akhirnya mendapatkan lahan di hutan seluas lokasi amukan sapi itu dan saat ini dikenal dengan Kampung Saren Jawa. Di makam Syekh Abdul Jalil di Kampung Saren Jawa juga ada dua makam, yakni Kiai Haji Daudan Jero Tauman yang dimakamkan pada 1610. Status keduanya belum jelas, namun diduga berperan dalam pembukaan kampung Islam atau Saren Jawa itu. Di Kampung Saren Jawa yang dihuni 1.700 kakak Muslim itu hingga saat ini juga masih berkembang tradisi burdah, rudat, dan banjari. Kalau nyepi, kami juga menghormati masyarakat Hindu dengan tidak keluar dari kampung kami, katanya. Selain Syekh Abdul Jalil, di Karangasem juga ada Raden Datuk Mas Pakel atau Sunan Mumbul yang makamnya di dekat pantai di Pantai Ujung. Beliau tidak seberapa dikenal karena pengembara sendirian yang mengajarkan agama kepada masyarakat Karangasem, tapi masyarakat menghormati makam beliau, katanya. Agaknya masuknya Islam ke Bali tidak melalui proses dakwah mirip Wali Songo, namun melalui hubungan baik seperti hubungan kekeluargaan, kerjasama antar kerajaan, seperti latihan perang, pembuatan sarana atau alat perang, kerjasama antar masyarakat, nelayan, tabi, pengobatan, dan pernikahan umat Hindu-Muslim. Misalnya di Desa Sindu, Sidemen, Kabupaten Karangasem yang umat Islam hanya 100 kakak, juga ada jalinan kekerabatan antara Muslim dan Hindu. Awalnya kakek saya juga beragama Hindu dan akhirnya menjadi generasi pertama yang masuk Islam, hingga ayah saya menjadi tokoh Islam di Sindu menjadi kepercayaan Tuan Guru Nuruddin, tutur tokoh Muslim Sindu, Haji Sak Abdullah. Wallahu a'lam bishawab.